Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 29 Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Bacaan pekan lalu yaitu pekan dari tanggal 22 sampai 28 Juli tahun 2024 kita bicara tentang keyakinan yang digempur dan dukungan yang serta tantangan yang datang silih berganti, dan semua itu ternyata terakhir adalah pilihan kita. Dan kalau dari saya sendiri, barangkali yang masih terngiang di saya adalah kemarin ada satu peristiwa di mana kita berada di situasi dua pilihan, dan yang kita pilih adalah benar-benar menyelamatkan diri kita sendiri. That's the most important thing. Kita dan pada akhirnya orang-orang yang berada di belakang kita. Kita sedang saving satu situasi untuk tidak ada masalah yang besar ke depan, tetapi harganya yang dibayar adalah hubungan kita akan terjadi masalah gitu, hubungan tersebut apapun yang kita bicarakan. Jadi itu yang paling saya rasakan dan yang paling resonate dengan saya dari apa yang dibicarakan kembali. Tapi pada prinsipnya adalah kita memang dalam posisi yang sudah mampu memilih gitu. Apapun pilihan kita pasti ada konsekuensinya, ada risikonya sendiri, tapi yang kita pilih adalah yang menurut kita paling benar. Benar dalam arti apa? Benar artinya yang ya taat azas gitu. Bukan yang mengedepankan perasaan kita. Sangat logis. Dan yang itu yang paling bisa diterima kapanpun. Karena apa? Karena perasaan kita itu bisa bias pada saat kita mengambil keputusan. Bisa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika kita sudah lewat dari waktu itu, dan kita bisa bertanya, kenapa saya waktu itu milih ini ya? Oh, karena saya lebih cenderung hati saya pada sesuatu. Which is kemudian tantangannya kalau kita bisa melewati masa atau pekan lalu adalah ketika kita menemukan kita tuh bisa mengambil keputusan yang bold, berani. Dengan dasar kita udah nggak lagi nyemi-nyemi terhadap apa yang akan dikatakan orang, bukan. Yang lebih kita kedepankan adalah apa yang benar, tanda petik ya. Yang benar menurut kita adalah karena apa? Benarnya itu bukan karena pengaruh dari orang lain, tapi kita tahu apa yang harus dilakukan atas nama ya tadi kejujuran, kebenaran, logika, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, pada pekan kali ini akan ada, saya baru cari ya, aspek conjunction ini di Leo nanti tanggal 4, berarti hari Minggu dari pekan kali ini itu pada pukul 6:16 PM. Berarti ini juga nanti energinya masuk ke pekan yang akan datang, bulan baru di Leo. Kalau kita lihat apa artinya bulan baru, saya lupa melihat derajatnya 12:34, jadi dia lebih cenderung ke 13 Leo. 13 Leo, coba saya belum mencari kemarin Leo. Sekitar 13 Leo. Ini sorry 13 Leo. Tadi saya cek lagi, iya 12:34, jadi memang lebih cenderung ke 13. Tapi kita lihat dulu yang 12 apa. Yang 12 adalah elves and hobgoblins dance under the trees by the light of the half moon, picking up something glowing. Lanterns, they set forth to cause mischief and consternation among the humans. Jadi ini ada pihak lain, elf sama hobgoblins itu adalah creature atau makhluk bukan dari manusia. Jadi ada sesuatu yang di luar pengetahuan kita, bahwa ada energi yang sedang bekerja di situ. Dia menari di bawah pohon by the light of half moon. Berarti kan half moon itu
sekitar tanggal, kalau ini tanggalan bulan ya, tanggalan bulan itu tanggal sekitar tanggal 9-an, atau half moon yang satunya lagi sekitar tanggal 20-an sebelum tanggal 28 ya, 28 hari terakhirnya. Nah, picking up some glowing lanterns, they set for to cause mischief. Mischief itu hal yang tidak bagus ya, kenakalan atau yang kejahatan gitu ya. And consternation among the human. Jadi ada pihak yang punya niat jahat ya, niat jahat terhadap kita. Ini 12 Leo. Kalau 13 Leo, a bearded Odysseus stands at a prow of his ship and sets a course toward a western sun. Western itu, jadi kita lihat, jadi energi di 12 derajat itu adalah hal yang buruk sedang terjadi di belakang kita, ada yang niat jahat terhadap kita. Kalau di 13 itu justru kita sedang mengarah ke satu tempat yang western sun, jadi di barat gitu. Jadi kan di tempat di mana matahari akan terbit, jadi kita ke arah matahari terbit. Jadi ini adalah tindakan proaktif, kita mendekati matahari yang akan terbit gitu, dan kita berdiri dengan berani, kapal kita bawa ke arah sana. Nah, ini menurut saya jauh lebih menjelaskan energi dari bulan baru di Leo yang akan terjadi pada tanggal 4 Agustus tahun 2024. Steadfastness, remaining true to one's spiritual or archetypal nature, following one's own trajectory in life. Exactly. No, kita menuju apa sebenarnya niatan hidup kita tuh apa. Determination that in the long run one's spiritual vision will prevail. The unstoppable solar hero, fiercely independent, they feel that they must be in command ya. Jadi Leo-nya juga, energi Leo itu kan dia memimpin, dia raja yang tahu persis apa yang dia mau, dan dia sangat proaktif membawa rakyatnya jalan ke tempat matahari, tempat terang, ke tempat hangat, jelas gitu kan. Composed strength of personality that stands up to the test of experience. Jadi menunjukkan dari mana datangnya keberanian ini menuju ke arah yang kita anggap benar. Itu adalah datangnya dari pengalaman kita. Pengalaman kita ketika kita mengedepankan logika, kebenaran, kejujuran, itu kita nggak akan apa-apa gitu. Kita akan baik-baik saja. Kalau kita masih terombang-ambing dengan perasaan, ya air kiri kanan, itu nggak ada yang steadfast, nggak ada yang bisa berdiri dengan yakin. Nah, ini adalah pelajaran yang luar biasa, dan itu akan kita peroleh pada akhir pekan kali ini. Isn't that so nice? Nah, example-nya adalah Neil Armstrong, completely. Siapa yang kita kenal lagi? Kayaknya Neil Armstrong yang benar-benar pergi ke bulan. Oke. Kita sekarang kembali ke hari Senin. Jadi apapun yang akan dilewati pada pekan kali ini itu akan membawa kita pada bulan baru tadi ya, bulan baru di sini tanggal 4. Dan apa yang terjadi ketika bulan baru adalah di sini bulan baru adalah kaki dari Yod yang menuju yang ujung panahnya di Ceres, artinya kita memang masih punya masalah dengan kesejahteraan, keuangan, kecukupan ya, dan itu retro, makanya masih kekurangan, tetapi kita punya cara untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Dan trine dengan North Node. Pada saat bulan baru, pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita benar-benar menuju pada satu cita-cita. Karena North Node, cita-cita itu tampaknya sangat menarik, sangat menawan ya. Apakah nanti 100% di ujung sananya itu adalah hal yang baik, itu adalah hal yang lain gitu ya. Mungkin itu adalah ilusi, mungkin juga bukan, tapi apapun itu, ilusi atau bukan, atau satu kebenaran, itu tergantung bagaimana kita menyiapkan diri dan tergantung bagaimana kita beradaptasi kemudian jika visi kita itu adalah ilusi. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang salah di situ. Kalau kita benar-benar siap menghadapi masa depan, kita mencoba semaksimal mungkin, tapi pada saat yang bersamaan
let go if something goes wrong. Jadi bukan berarti itu wobble ya. Wobble itu artinya kita nggak punya keyakinan. Kita punya keyakinan, tapi pada saat yang bersamaan, ini menunjukkan kematangan jiwa ya. Pada saat yang bersamaan, kita merasa bahwa itu adalah bagian tidak hanya dari tujuan hidup kita, tetapi tujuan yang memang sudah ditanamkan kepada kita sebagai bagian dari semesta. If we think like that, ya, nothing goes wrong. Oke, seperti itu. Oke, saya akan kembali pada hari Senin. Nah, barangkali nanti hari Kamis itu baru kerasa banget perubahannya ya. Jadi hari Senin yang kita rasakan bulan masih ada di Aries, itu kita punya energi yang luar biasa. Posisi dengan Pallas Athena berada di dalam T-square dengan focal point-nya adalah Venus. Venus yang baru saja keluar dari conjunction dengan Vesta. Jadi yang kita rasakan di hari Senin, kita tuh tahu bahwa kita sedang heading to any innovation gitu ya. Kita tuh sedang dalam satu proses bahwa kita akan membuat perbedaan. Kita akan mendobrak sesuatu. Dan kita punya satu keyakinan, apalagi Aries ya. Aries itu yang mendorong energinya adalah passion. Passion itu bukan langsung terkait dengan strategi. Karena passion itu apapun yang terjadi, aku maunya sampai sana. Itu fire. Tapi oposisinya adalah Pallas Athena. Dan Pallas Athena sudah direct. Artinya, passion kita itu akan diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Dan kita harus bisa jawab. Dan kita harus bisa menunjukkan bahwa passion kita itu sejalan dengan apa yang kita inginkan. Dan itu masuk akal semua. Apapun keraguan yang dilemparkan orang kepada kita. Tapi memang di sini kenapa kok dipertanyakan, kenapa dibahas, kenapa dibuat jadi satu kontroversi atau argumen? Karena sebenarnya apakah yang kita inginkan itu worth it atau enggak? Value-nya apa? Kenapa kita harus maksa? Kenapa kita harus begitu bersemangat? Sebenarnya harga apa yang kita harus bayar untuk keinginan tersebut? Apakah keinginan itu begitu berharganya sehingga kita mau membayar semua, termasuk harus menghadapi semua keraguan dari banyak orang? Itu hari Senin. Hari Selasa, bulan yang conjunction dengan Mars, dia berada di dalam Grand Trine. Dia udah masuk di Taurus, artinya ini Grand Trine berada di elemen bumi, tanah. Itu dengan Pluto, dan di sini sebenarnya cukup banyak karena bulan bergerak cepat, tapi kita bisa mengatakan bahwa yang paling dekat dengan Lilith. Artinya kita berada di dalam situasi di mana kita harus yakin dengan apa yang kita mau, itu ya. Terutama karena bulan dan Mars ada di Taurus. Artinya kita berada dalam posisi ingin membuatnya ini menjadi kenyataan. Kita nggak mau asal ngomong lagi, kita mau walk the talk gitu. Nggak hanya ngomong aja, we want to walk the talk gitu. Tapi kalau kita mau walk the talk itu tadi, emosinya sangat besar karena dia trine dengan Pluto. Tapi dalam posisi yang mendukung. Jadi artinya apa? Kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa. Tapi kita paham bahwa yang ingin kita lakukan itu adalah cara yang tanda petik tidak biasa. Ada Lilith, energi Lilith di situ. Jadi kalau menurut saya pada hari Selasa ini kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk, ya, positifnya adalah kita happy, passionate gitu ya. Kita merasa dekat karena intensitas dari emosi kita sangat tinggi, dan kita tidak menjalani hari-hari seperti biasa dengan Lilithnya.
kita menjadi berbeda dan ini excitement-nya sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi excitement-nya. Nah, pada hari Rabu, bulan itu melewati Jupiter dan dia square dengan Saturnus. Ini adalah situasi di mana kita seperti ingin membandingkan apa yang kita udah capai yang menurut kita paling benar sesuai dengan kebutuhan lapangan dengan satu hal yang sifatnya udah tua, tanda petik tua. Itu apa? Tua itu maksudnya dokumen lama gitu ya, dokumen perjanjian karena Saturnusnya. Jadi kita lihat seberapa jauh perbedaan antara apa yang sudah kita lakukan yang kita anggap benar dengan satu hal yang sudah tertulis di atas kertas atau satu hal yang sudah menjadi arahan dari tanda petik tetua kita. Tapi karena ini square, maka tampaknya memang kita harus diskusi panjang dan lebar untuk hal tersebut. Namun demikian, karena bulan conjunction dengan Jupiter, maka sebenarnya kita dalam posisi sama dengan siapapun yang mendukung kita. Jadi kita didukung, kita bahas sama-sama satu hal, bukan terhadap orang-orang yang setara dengan kita, tetapi yang kita bandingkan, yang kita kontroversikan adalah dengan apa yang sudah kita janjikan. Dan karena ini juga bulan trine dengan South Node, dengan Lilith, dengan Juno, maka kita lihat sebenarnya apa yang sudah kita lakukan di masa lalu tampaknya memang mendukung apa yang menjadi kebenaran tersebut. Perkara bagaimana kita bisa membuatnya justifiable gitu ya, bisa dijustifikasi apa yang kita lakukan kemarin, itu tampaknya sih most likely gitu kita akan mampu menjustifikasi atau membenarkan apa yang menjadi pilihan kita di masa lalu. Hari Kamis ini mulai terlihat ya energi Iod tadi ya, dengan matahari sebagai salah satu kakinya. Bulan memang belum ikutan di sini. Bulan masuk ke Cancer dan hari Kamis ini ada rasa seperti kita berada di lingkungan terdekat kita dengan orang-orang yang sedikit, jadi kelompok terpilih, elit. Karena dia ada di Cancer. Cancer itu kan seperti rumahnya dia gitu, di tempat tertutup, terbatas, inklusif, eksklusif. Dan kita membicarakan sesuatu yang sangat profound, mendalam, tetapi kita tidak terpengaruh pada emosi tersebut. Namun demikian, kita memang sangat terikat dengan masa lalu kita, apa yang sudah kita lakukan, dan bagaimana sebenarnya hal yang kita lakukan tersebut bisa memenuhi apa yang menjadi janji kita. Saya benar-benar baca dari garis ini. Oke. Saya tidak tahu itu masuk akal atau tidak, tapi saya merasa bahwa itu masuk akalnya saya gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, hari Jumat, bulan masih di Cancer, masih dengan tim yang eksklusif, hanya pihak tertentu. Dia terlibat dalam T-square. Di sini square-nya completely square karena di sini ada segi 4 ya. Jadi semuanya adalah focal point, bulan, South Node, North Node tentu saja, dan Ceres. Jadi dengan tim ini kita membahas persis jadi kondisi keuangan kita bagaimana. Keuangan kita nggak banyak banget gitu. Jelas sekali di sini bicara tentang duit kita yang tidak terbatas. Jadi sangat terbatas. Mungkin tidak sangat ya, tapi terbatas bahwa kita harus sangat strategis di sini. Yang kita bisa lakukan adalah mengambil keputusan yang baik untuk masa depan kita, belajar dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Tapi semua yang kita bahas adalah tentang kesejahteraan kita atau dukungan keuangan kita. Itu hari Jumat. Nah, hari Sabtu, bulan yang trine dengan Pallas Athena dan trine dengan Neptunus, I guess, ya.
Neptunus. Enggak complete, bukan sempurna Grand Trine-nya, tapi saya merasa bahwa somehow ini juga mendukung kita Grand Trine ketika bulan masih di Cancer. Ini hari Sabtu ya. Kita masih, logika kita masih sangat dominan, mungkin kepala kita masih panas gitu ya. Artinya apa? Habis mikir keras banget gitu. Dan kita punya tanggung jawab besar sekali karena ada kaitannya dengan Saturnus dan Neptunus. Jadi kayak kita itu memikul tanggung jawab dunia gitu. Tapi kenapa kita memikul tanggung jawab dunia gitu ya, tanda petik gitu, artinya tanggung jawabnya besar banget gitu ya. Karena kita mampu, karena kita tahu berstrategi, karena orang percaya kita akan memenangkan apapun yang menjadi ideologi atau gagasan itu. Tapi ini hari Sabtu gitu ya. Jadi artinya mungkin ini harusnya saat istirahat, tapi sorry ya, kayaknya istirahatnya harus ditunda dulu gitu. Nah, hari Minggu ini bulan baru ya, somehow karena bulan tadi conjunction dengan matahari, bulan baru di Leo, dan tadi kita udah lihat kita punya satu keyakinan untuk masa depan. Dan keyakinan ini luar biasa sekali adalah kita tahu caranya mengatasi masalah terkait dengan keterbatasan dana yang kita miliki. Dan kita sangat terdorong ya, nih sextile dengan Mars-nya. Kita terdorong untuk make it happen gitu. This is very nice ya, very nice energinya. Nah, hari Senin tanggal 5 kita lihat bulan akan conjunction dengan Vesta dan akan square dengan Pallas Athena. Jadi ini energinya sangat feminin dan sangat conflicting. Jadi kayaknya kita memang merasa tidak nyaman. Hari Senin tanggal 5 ya. Udah pekan berikutnya. Itu kita punya teman-teman yang tanda petik energinya feminin ya. Entah kita teman-teman perempuan atau kita lagi ngomongin manajemen, pengelolaan sumber daya, apapun manusia, sumber daya keuangan, sumber daya apapun, itu sangat mengganggu perasaan hati kita, tapi kita harus mengikutinya. Itu kira-kira pada hari Senin tanggal 5-nya. Anyway, apa yang menjadi tema dari pekan mulai tanggal 29 Juli sampai tanggal 4 Agustus adalah satu proses yang panjang. Dimulai dengan kita punya satu rencana untuk membuat perubahan, tetapi kita dilingkupi oleh orang-orang yang dekat dengan kita passionate, kita dekat dengan orang yang kita bergerak gitu ya, apapun maknanya. Dan kita pada hari Rabu akan diskusi cukup kuat gitu ya, mempertahankan apa yang menjadi perjuangan kita, sampai pada akhirnya kita yakin dengan apa yang akan kita majukan. Dan itu di puncaknya pada hari Minggu ketika kita tahu persis apa yang kita inginkan. Jadi kira-kira adalah proses menemukan keyakinan hati, something like that, untuk menuju masa depan yang lebih baik. Kita mulai dari Rumi. Kita acak dulu satu kartu yang kita inginkan, yang berada di tengah, dan apa yang kita peroleh. Let love transform. This is a very nice ya. 14 atau 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 adalah tentang perubahan, dan perubahan yang sangat cerah sekali di sini. Lihat warna gelapnya ada tapi sangat sedikit, di mana dominannya adalah cahaya, dan di situ juga ada matahari. Matahari itu menunjukkan cinta tadi. Biarkan cinta itu bertransformasi. The spring of love arrives to transform the dust into garden. Wow, dari dust into garden. The call is heard from the heavens to beat the wings of soul to fly. Kita mulai terbang lagi. Ya, yang tadinya kita mungkin terpaku di satu tempat. The sea becomes filled with pearls. The dry land received the water of life. The stone becomes a ruby,
and the body becomes all soul. Ini transformasi itu benar-benar semua yang tadinya punya konotasi satu penderitaan atau satu hal yang tidak bagus, itu akan bertransformasi menjadi hal yang kita inginkan, something like that. Isn't that very beautiful? Dan itu dasarnya adalah cinta. Let love transform. Ini sebelah kanan itu kayak ada figur orang. Dia melihat ke titik cinta tersebut, cintanya berpendar, memendarkan cahaya. Dia tidak hanya lihat sebenarnya titik sumber cahaya, tetapi juga gunung yang merah tadi. Jadi kalau saya melihat ini juga ada healing di sini. That is very nice card. Ya, di sini transformasinya dilihat dari gambar kovinnya sebelah kanan. Kalau yang kiri artinya yang lebih masa lalu, kita membiarkan diri kita keluar dari comfort zone karena kita sudah jauh lebih matang dan kita passionate terhadap apa yang kita inginkan untuk perubahan tersebut. Jadi setting up di hari pertama ketika kita memang menginginkan perubahan itu sangat kental di bacaan kali ini. Oke, ini saya juga sudah mengambil beberapa kartu ya dari beberapa deck. Kita mulai dari yang pertama, satu kartu Come Together. Nih, kita lihat ini makhluk dari berbagai latar belakang, tapi mereka tetap bersatu karena berada di dalam satu lingkungan. Fairies like to be busy. Ini karena kartunya kartu fairies, maka fairiesnya dari ada fairies jadi peri hutan, ada peri tanaman, ada peri lalalala dan segala macam. Saya nggak terlalu ngerti fairy tales ini, terutama yang karena gambarnya kan diambil dari cerita barat ya, western tales. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. Jadi kita bekerja dalam kelompok ya pekan kali ini ya. Kita nggak sendiri, kita justru kedekatan itu akan sangat terlihat. Tiger Eye, ini dari kristal ya. Positive willpower, optimism, the power to manifest essence into form, clear purpose. Jadi ini masih menggambarkan tadi ya energi bulan baru di Leo. Kita itu punya passion, optimisme, keinginan untuk memanifestasikan, mewujudkan apa yang menjadi ideologi kita menjadi satu kenyataan. Isn't that nice? Bersama kita bisa mewujudkan mimpi, something like that. Kemudian passion, karena kita harus bergaul dengan banyak pihak, maka akan terjadi pertabrakan antara beberapa jiwa yang belum tentu punya pikiran yang sama. Kalau kita bekerja dengan orang yang cara pikirnya sama, like-minded people, kita akan kerjanya mudah karena kita komunikasi dikit, saling mengerti, kemudian jalan. Tetapi ada kerugiannya, itu memang sangat efisien ya kalau kita bekerja dengan like-minded people. Tapi kalau kita hanya dengan yang sama, maka tidak ada inovasi di situ karena cara berpikirnya udah sama dari awal, kita lempeng aja. Nah, kalau kita ketemu dengan orang yang cara berpikirnya nggak sama, maka akan ada tabrakan, ada friksi di situ, ada mungkin ketidaksamaan dalam memandang satu masalah, tetapi kemudian kita jadi punya cara pandang baru dalam melihat masalah, dan ini yang dibutuhkan untuk kita bisa melewati masa untuk diskusi hal ini adalah kesabaran, passion. Ya. Kemudian saya juga ngambil satu lagi di sini, family harmony. Ini jelas juga ya, chrysanthemum. Your loved one form a strong pillar of support. Embrace their love and put past issues behind you. Jadi kita jangan stuck masalah yang dari zaman dulu itu nggak selesai-selesai. Mereka adalah bagian dari keluarga kita. Mau nggak mau kita harus bersama mereka, bekerja sama dengan mereka, hidup bersama mereka. Kita share
satu identitas or something like that. Jadi ngapain gitu kita mengedepankan konflik sementara sebenarnya ada hal yang menyatukan, yaitu kebersamaan atau kekeluargaan. Yang terakhir, ini 5 kartu. Heart chakra, itu current situationnya. Heart chakra ini parallel to the heart. This chakra represent unconditional love, compassion, harmony, relationship, and healing. It's believed to be the link between your mind, body, and soul. Ya, jadi memang situasinya atau hal yang menjadi core dari pekan kali ini adalah heart chakra, unconditional love. Dan love tadi udah keluar berkali-kali ya. Kita expecting bahwa kita akan stand your ground gitu. Kita akan kekeh di satu tempat gitu. Kita maunya begitu, tapi apa yang terjadi? Hidden influencesnya adalah kita harus menunggu. Wait, jangan terlalu cepat mengambil keputusan, dengarkan dulu orang lain, seperti itu. Maka advice-nya adalah harmoni, sih. Jadi ini juga berkali-kali keluar. Cinta, kebersamaan, kemudian kesabaran gitu. Harmoni, karena harmoni itu membutuhkan semua hal tersebut. This card signify the possibility that a deep spiritual initiation, partnership, or union is taking place at this time, is manifesting for the future. Nah, apa yang jadi masalah ini yang tadi saya katakan sebagai Ceres retro. Jadi memang hasilnya adalah ada perubahan di dalam hal financial and material. Represent changes, challenges, and losses usually related to material or financial concern. Jadi apa yang kita lalui proses itu adalah untuk mendapatkan satu kesepakatan terkait sumber daya. Nah, kita masuk ke kartu tarot klasiknya, Rider-Waite. Oke, jadi situasi sama hasil akhirnya itu Pentacles ya, energi bumi. Oke, anyway, challenge-nya yang major arcana. Dan ini bukan major arcana, jadi no progress, unfulfilling work. Ya, jadi ini kan seperti pause ya, berhenti dulu. Kita mau ngapain? Kita mau lihat dulu. Sebenarnya di dalam kita, di dalam hati kita, apakah kita punya keinginan-keinginan yang kita sendiri nggak tahu, shadow self, unconscious confusion, kita jangan-jangan masih bingung gitu loh. Jadi mendingan kita berhenti dulu. Kita sekarang berhenti dulu ini ya, no progress. Jangan kita jalan nggak pakai mikir gitu, udah otomatis pakai otak kecil, nggak, cerebellum, bukan. Berhenti dulu. Masukkan ke dalam conscious kita. Kita pahami diri kita sendiri. Advice-nya adalah ya, karena kalau Seven of Cups sendiri kan sebenarnya kebingungan. Jadi advice-nya supaya jangan bingung gitu. Jangan bingung, jangan diimajinasikan saja, jangan dibayang-bayangkan, lihat aja apa aslinya apa. Pragmatis. Yang praktis-praktis aja, apa? Iya apa gitu. Benar-benar kayak nanya. Jadi kayak saya lagi ngomong dengan orang yang masih bingung gitu, sehingga saya keluar aslinya. Saya kadang-kadang kalau nanya suka tajam banget gitu ya. Jadi apa maksudnya? Selama saya nggak bisa mengerti dengan logika saya anggap bahwa orang lain itu belum menemukan jawabannya, dan saya cenderung memaksa jadi gitu ya. Sampai di titik saya bisa mengerti apa maksudnya dia, dan pada akhirnya harapannya orang yang bicara yang masih confused tadi bisa menemukan jawabannya tersebut. Jadi itu advice-nya. Outcome-nya adalah earn reward, fruits of labor, luxury, self-sufficiency, discipline. Jadi kita lihat ini kan Nine of Pentacles ya, this is very nice, no? Jadi dia itu merasa cukup, dia merasa bahwa oh saya tuh tidak dalam kondisi kekurangan, I'm just fine. Saya mandiri, saya punya duit, dan saya menikmati hidup ini. So, jadi kalau kita lihat dari 4 kartu ini, jadi kita tuh kebiasaan untuk melakukan sesuatu
nggak pakai pikir panjang gitu. Kita kayak udah otomatis aja gitu, take it for granted, semua akan seperti apa adanya gitu. Tapi tidak, ini adalah saatnya kita berhenti dulu, lihat lagi apa sih sebenarnya yang mendorong kita melakukan hal yang rutin tersebut. Ya, make it clear. Ya, make it clear. Jangan lagi berasumsi. Asumsi kita bisa salah kalau kita tidak mengujinya. Nah, setelah kita mengujinya, mempertanyakan lebih dalam, menjadi jauh lebih kritis terhadap diri kita sendiri, maka kita akan tahu bahwa kita tuh sebenarnya dalam kondisi serba berkecukupan. Kenapa? Karena fitrahnya atau rasa yang mentahnya, energi yang dilemparkan ke kita adalah Ceres retro, kan? Jadi yang dilemparkan ke kita adalah perasaan bahwa kita tidak punya sumber daya yang cukup. Tetapi kalau kita bisa lihat lagi, lebih dalam lagi, enggak juga gitu. Itu adalah energi yang dilemparkan ke kita untuk kita menjadi lebih kritis dan paham bahwa kita tuh nggak pernah ditinggal sendirian gitu. Kita tuh adalah selalu dalam kondisi berkecukupan gitu. Oke. Untuk menutup bacaan kali ini saya ambil dari Spirit Guides. Self-love is the key to solving all your problems and challenges. Saya pikir ini juga ada kaitannya sama yang ini ya. Jadi memang yang untuk menutup bacaan kali ini nih cantik banget kalau menurut saya ya. Pada akhirnya dari semua struggling kita mau sesuatu, saya akan ini, terus kemudian kita diserang dengan banyak pertanyaan yang sangat kritis, kita harus jawab, enggak, kita maunya begini. Pada akhirnya jawabannya adalah ketika kita sudah tahu persis apa yang terbaik buat kita dan kita mencintai diri kita sendiri, sehingga semua jawaban itu menjadi sangat clear. Kalau kita nggak bingung lagi dengan apa yang kita inginkan, jawaban itu udah datang dengan sendirinya very clear, sesuai dengan tujuan kita. Semua problem itu hanya untuk mengingatkan kita tuh harus ditempatkan sebagai prioritas. That's self-love gitu ya. Jadi ini sama kayak saya cerita aja. Saya tuh punya masalah kalau ngomong ke orang tuh selalu mempertanyakan saya karena penampilan saya, karena lalalala segala macam ya udah. Tadinya saya merasa itu problem banget. Kenapa sih orang nggak gampang mengerti, nggak gampang percaya pada apa ucapan saya gitu. Kan sering tuh terakhirnya tuh kan gitu. Tapi ngapain? Sekarang saya udah paham bahwa itu comes with the nature gitu. Saya udah paham bahwa penampilan saya membuat orang mempertanyakan kredibilitas saya. So what? I love my performance. Saya suka dengan tampilan saya ini juga, dan aku nggak mau kehilangan tampilan saya. Kalau tampilan saya itu membuat orang tidak mudah percaya sama saya, ya biarin aja, bukan masalah gue kali, kayak gitu jadinya. Artinya ketika saya sudah menempatkan kebahagiaan saya di depan, maka it doesn't matter orang mau ngomong apa, orang mau saya udah nggak menuntut diri saya sendiri lagi untuk sesuai dengan apa yang diinginkan orang. Kenapa? Karena self-love saya jauh lebih berkembang pada saat sekarang dibandingkan dulu. Sehingga apa? Sehingga kalau ada masalah terkait orang nggak percaya sama kamu, ya biarin aja. Problem solvingnya adalah ya tinggal dijelaskan aja. Kalau dia nggak ngerti, that is not my problem. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, makasih. Semoga ini bermanfaat. Salam hati dan cahaya.